Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tandan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita akan panen lagi ya di sawit ujung ya, paling ujung ya teman-teman ya. Nah ini sudah putaran panen 1 bulan ya teman-teman. Makanya berondolannya banyak seperti ini teman-teman ya. Ini panenan 1 bulan ya, maklum lah karena kemarin diawali di sehabis bulan Ramadan banyak liburnya ya teman-teman. Makanya pemanen kita tidak terlalu fokus ke panen ya teman-teman ya. Nah maka dari itu ini kita mulai panen di ujung. Ini umur sawit ya, tahun tanam 2013 teman-teman. Tingginya baru segini karena kemarin waktu kecilnya kurang terawat karena masih sibuk bekerja di PT ya teman-teman, di PT Perkebunan Sawit ya. Nah ini dia teman-teman ya, kita mulai fokus untuk perawatan sawit kita ini di umurnya di usia 5 tahun ya teman-teman. Di 5 tahun mulai panen buah pasir, hasilnya masih 3 ton saja per bulan ya teman-teman. 3 ton 2 ton ya. Nah makanya dari itu tingginya tidak terlalu tinggi betul teman-teman. Biasanya sawit di umur tahun tanam 2013 seperti ini biasanya cukup lumayan tinggi ya teman-teman ya untuk pohonnya sendiri, tapi ini masih kelihatan rendah. Tapi alhamdulillah ya bisa kita nikmati untuk sekarang hasilnya teman-teman ya. Nah ini kita sengaja ini kena, nah ini untuk sawit umur seperti ini teman-teman, tinggi seperti ini memang panen-panen puncaknya, panen-panen lagi bagus-bagusnya hasilnya, terutama untuk si sawit abal-abal seperti punya saya ini teman-teman. Nah kalau si unggul ini biasanya proses panennya lebih cepat teman-teman. Misalkan tahun tanamnya biasanya 2 tahun sudah bisa panen ya, tergantung sih teman-teman ya, tergantung varietas yang teman-teman tanam. Kalau varietas varian dari PPKS yang buah-buah besar seperti PPKS yang Ambi, PPKS 239 itu di usia 2 tahun sudah bisa panen teman-teman. Buahnya sudah besar, sudah layak dengan harga yang ketiga teman-teman. Harganya biasanya beda dengan harga yang umur yang sudah tua seperti ini. Untuk harga sawit itu sebenarnya 3 varian ya, untuk muatan 5 ton ke bawah dan muatan 5 ton ke atas teman-teman. Itu beda. Kalau 5 ton ke atas sama 5 ton ke bawah itu bedanya Rp30 teman-teman, 30-50 rupiah. Nah kemudian kalau untuk sawit kecil, buah-buah replanting atau buah-buah kastrasi itu dihargai dengan beda Rp500 dengan harga sawit normal ya teman-teman ya. Tapi masih tetap laku kalau di pabrik saya ya, otomatis di pabrik saya masih tetap laku karena untuk sekarang orang jarang sekali sudah menanam jenis sawit abal-abal. Kebanyakan orang nanam sawit unggul karena sawit berdaging semua teman-teman ya, sawit-sawit berdaging. Nah ini kita masih keadaan treble teman-teman ya, gara amblas tadi jadinya macet ya, kita ganti akinya. Nah kemudian kita bisa lanjut muat lagi teman-teman. Ini yang di ujung ini memang kondisi jalannya masih baru teman-teman ya, baru kita pakai. Dulu kan masih di seberang sungai sebelah sana ya, karena dulu tidak ada jembatannya, sekarang ada jembatan atau gorong-gorongnya teman-teman. Makanya dari itu sekarang kita muatnya bisa tembus, jadi mobil bisa keliling kebun teman-teman ya, karena memang kondisi kebunnya memang rata teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat kondisi jalannya ya, becek seperti ini teman-teman. Nah ini sudah kita batu masih saja tenggelam teman-teman. Kenapa tenggelam seperti ini? Karena ya musim hujan biasa teman-teman ya. Ini butuh perbaikan berkali-kali kalau untuk perawatan jalan. Nah ini kita langsir saja teman-teman, daripada kita ibarat kata itu kita lengket di perjalanan teman-teman. Lebih baik kita buahnya kita langsir walaupun jauh. Orang toh tak banyak juga teman-teman, sedikit saja, nggak sebanyak biasanya. Jadinya ya begitulah, kalau kondisi jalan kurang bagus ya itu sudah resiko teman-teman. Makanya lebih baik kita meluangkan waktu atau meluangkan modal untuk beli batu atau beli untuk pengerasan jalan teman-teman, hingga mempermudah kita dalam sebuah pekerjaan. Tidak sulit seperti ini teman-teman. Tetapi ini daripada kita lengket dengan muatan segini, ini kalau kita sih nggak dibecekkan ini otomatis akan tenggelam ya teman-teman ya, tenggelam. Jadinya kita mengevakuasinya lama lagi, butuh bongkar muatan. Tak mungkin bisa lolos tanpa bongkar muatan teman-teman ya, kalau muatan sudah segini. Nah ini untuk hasil di ujung ini lahan kita ini sekitar 2,5 hektar ya teman-teman ya. Ini sekitar 1,5 hektar karena panenan 1 bulan biasanya memang selalu dari ujung ini selalu
penuh satu pick up teman-teman ya, selalu saja penuh satu pick up. Nah ini kita lanjut. Nah ini kita tes. Nah jalannya sudah begini teman-teman, tapi tidak masalah, tapi masih tetap lolos teman-teman ya. Nah seperti itu, walaupun kondisi jalan. Nah ini kita tambah lagi muatan kita agak lebih banyak, karena untuk kondisi kebun kita yang sini jalannya sudah diperbaiki, dan untuk menuju ke pabriknya tidak melalui banyak gunung teman-teman ya. Ya kebanyakan heran ya, bertanya-tanya, banyak yang ngomong lahan sawit saya luas. Sawit saya nggak luas teman-teman, lahan sawit itu sedikit aja. Yang pasti rutin kita rawat, kita pupuk teman-teman. Dan sekarang kita juga untuk perawatan kita dibantu oleh karyawan juga, nggak kita sendiri ya. Kalau dulu awal-awal saya merintis semuanya sendiri teman-teman, penebasan, penunasan, panen segala, sibuknya teman-teman. Sekarang aja masih sibuk teman-teman ya, masih jomblo ya teman-teman, masih sendiri. Itu enak kita ngatur jadwal. Kalau sudah berkeluarga, untuk ngatur jadwal ini susah teman-teman. Seperti itu. Makanya buat teman-teman semua yang masih jomblo, usahakan kerja yang sepuas-puasnya, nikmati usia mudamu teman-teman ya. Kalau sudah berkeluarga itu sibuknya 2 kali lipat teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi muat, karena masih ada di ujung ya teman-teman. Nah ini muatan segini, ini kita mobilnya kita pagar teman-teman agar muatnya lebih cepat teman-teman. Untuk muatan sih nggak banyak, tapi muatnya lebih cepat ya, lebih cepat daripada yang kita menyusun satu persatu teman-teman ya. Nah ini solusi, ini pagarnya sederhana saja teman-teman, nggak seperti pagar yang orang pakai ya, karena kita bikin sendiri, handmade ya, buatan sendiri. Kita mau pesan nunggu tapi lama. Ini kalau kita pas bikin sendiri kan cepat teman-teman ya, 2 hari 3 hari sudah selesai, langsung pasang ya. Yang penting intinya ndak pagar ini tahan teman-teman. Kenapa? Buah itu mengikat teman-teman, sistemnya dia mengikat, walaupun kelihatannya kendor, longgar-longgar, tetapi masih tahan untuk bawa 2,5 ton, 2 ton sampai 27, bahkan sampai 3 ton ya teman-teman kita bawa, masih aman. Tergantung kondisi jalan saja lagi teman-teman ya, karena kalau pakai pagar gini dia kalau jalan miring tidak bisa ya teman-teman, bahaya, bisa tumpah ya, bisa terguling mobil ya. Nah ini hasilnya segini teman-teman. Oke kita lanjut lagi ke pabrik. Nah ini Pak Le Pentol. Kalau di pabrik ini langganan ya Pak Le Pentol ya, Pak Le Pentol pabrik ya, ini sudah langganan di sini. Ini kalau tidak ada Pak Le Pentol ini kita cari-cari teman-teman, karena kita jajannya di situ teman-teman. Mau ke warung biasanya kadang malas nunggu lama teman-teman ya, ngantri begitu ya. Nah ini burung nih makan. Nah ini proses pembongkaran muatan di dalam pabrik teman-teman ya. Seperti ini kita ambil video curi-curi teman-teman, sebelum nanti kita dilaporkan lagi seperti waktu itu video kita bermasalah karena ada yang lapor kita, karena kita memvideokan di dalam pabrik seperti ini ya. Adalah orang-orang sentimen sama kita ya, dendam sama kita, nggak tahu apa salah kita ya, kita nggak tahu, namanya manusia yang ditungki ya. Nah seperti itu. Nah ini kita videokan diam-diam saja teman-teman ya. Ini biasanya kalau ada yang lapor ke admin, kena lagi saya ini kalau videokan seperti ini. Nah ini tonasenya segini teman-teman yang kita bawa tadi.